Selamat berjumpa kembali dengan channel BioExplore, satu channel atau saluran yang akan membahas materi biologi SMA. Dan pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein, satu peristiwa yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, kita pertama mulai dari pengertian. Pengertian sintesis protein adalah proses perangkaian sejumlah asam amino menjadi satu senyawa protein. Ya, sifat dan fungsi protein yang akan terbentuk itu ditentukan oleh ADN, oleh gen, oleh kromosom, ya. Tetapi hanya sepenggal kromosom yang kita sebut tadi gen tadi akan mengendalikan satu sifat makhluk hidup dengan menghasilkan satu senyawa protein, ya. Jadi urutan senyawa protein akan menentukan sifat urutan senyawa asam amino akan menentukan sifat protein tersebut. Ya, sedangkan urutan asam amino ditentukan oleh urutan basa nitrogen pada ADN yang akan diterjemahkan atau dilaksanakan oleh ARN. Unsur yang berperan yaitu ada asam deoksiribosonukleat. Ini gambarnya di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas. Kemudian ada asam ribosanukleat ARN yang berbentuk pita tunggal. Kemudian ada ribosom sebagai dapurnya dan bahan bakunya adalah asam nukleat. Ya. Bahan bakunya adalah asam amino, energi itu dari ATP. Karena menggunakan ATP berarti dia adalah kemosintesis. Oke. Ini adalah struktur kimia dari ADN. Nah, kenapa Bapak perlu menyampaikan ini? Supaya nanti ketika ada tulisan, ada 5 strip atas dan 3 strip atas itu apa? Kita mulai dari struktur satu nukleotida, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kedudukan atom C di dalam gula pentosanya. Ya, di mana yang nomor 5 adalah atom C yang berikatan dengan fosfat. Nah, di sini akan berpasangan nukleotida, ya, yang dimana dari lantai 5 dengan yang lantai 3. Itu kira-kira pasangan dari ADN. Kalian bisa melihat posisi oksigen, ini yang O ini sudah ada oksigen, itu pada kedua rantai itu berbeda. Ya, itu gambarannya. Kemudian asam deoksiribosonukleat, ini letaknya ada di dalam inti sel. Ya, fungsinya sebagai pengendali sintesis protein lewat urutan basa nitrogen. Kemudian protein yang dihasilkan akan menentukan sifat makhluk hidup. Ya, terdiri dari 2 rantai. Rantai pertama kita sebut dengan kodogen sebagai pengendali, sekali lagi pengendali, atau disebut juga coding, pengkode, sense strand, rantai sense, dan anti template. Ya, proses penyusunannya, pergerakannya adalah dari rantai 5 ke rantai 3. Bagian yang keduanya, ini adalah pelaksana atau template atau anti sense strand atau juga disebut non-coding. Ya. Nah, dia yang melaksanakan untuk membuat fotokopinya, nanti hasil fotokopinya disebut dengan ARN duta. Kemudian yang berikutnya ribosom. Ribosom itu menjadi dapurnya dalam proses sintesis protein. Peristiwa di dalam ribosom nanti dinamakan dengan translasi. Ribosom sendiri terdiri subunit besar dan subunit kecil. Nah, pada tayangan kalian akan melihat berwarna kuning. Sedangkan bagian yang seperti pita itu adalah ARN dutanya. Kemudian selain ada ARN duta, ada ARN transfer dan ada ARN ribosom. Kita sekarang akan bicara tentang ARN.
ARN duta itu merupakan fotokopi dari DNA ya yang akan dilepas keluar dari inti sel. Namanya ARN duta ini disebut juga sebagai kodon. Urutan basa nitrogen pada kodon inilah yang akan menentukan asam amino. Dia yang meminta asam amino apa lewat 3 kode ini UAG ya. Nanti akan ditanggapi oleh ARN transfer yaitu yang A, U, C sambil membawa asam amino di dalamnya. Nah, di sini model dari ARN transfer. Di sini ada antikodon ya, yang ini disebutkan CGG, dia merespon GCC, diambil di ujungnya membawa asam amino ya. Nah, gambar yang sebelah kiri ini adalah satu rangkaian sintesis asam amino menjadi protein ya. Ada ribosom unit kecil warna putih, unit besar warna merah. Kemudian yang rangkaian sosis ini adalah ARN duta yang membawa kode-kode tadi, dan kode yang sudah ditanggapi oleh ARN transfer akan menghasilkan rangkaian asam amino yang bentuknya seperti butir-butir pada tasbih atau pada rosario. Ya, itulah rangkaian asam amino yang membentuk ikatan polipeptida. Ya. Kemudian bahan baku adalah asam amino ya sebagai penyusun senyawa protein. Ini setara dengan monosakarida, glukosa, fruktosa ya yang ada pada karbohidrat. Ini sudah tidak bisa dipecah lagi. Kalau dipecah lagi melewati respirasi sel tentunya akan menghasilkan energi CO2, air dan residu lainnya. Ya. Nah, satu asam amino nanti akan dikodekan oleh 3 basa nitrogen. Kenapa 3? Kita lihat. Kemudian ada istilah esensial dan non esensial. Ini materi yang sudah dibahas di kelas 11. Ya, Bapak tidak akan menguraikan lagi di sini. Jadi, kenapa ini ada 3 basa nitrogen? Nah, mari kita lihat. Ya. Tahapan pada sintesis protein itu ada 2, transkripsi dan translasi. Ya, nanti kita lihat di sini proses transkripsi dulu, yaitu perangkaian pembentukan ARN duta pada 1 pita ADN dengan bantuan RNA polimerase. Ya. Nah, RNA polimerase ini akan melekat pada ADN. Kemudian rangkaian double helixnya terbuka, di sini warna biru dan warna merah. Nah, kemudian pada bagian biru ini dia akan mengambil nukleotida 3 fosfat untuk dirangkai ya menjadi pita yang berwarna hijau. Ya, kalau di saya mengatakan ini adalah hijau atau biru muda. Nah, 1 pita ini setelah selesai mulai proses terminasi akan menjadi apa yang disebut dengan ARN duta ya. Itu proses transkripsi, tempatnya di dalam inti sel sitoplasma nukleoplasma. Tadi di depan sudah disampaikan kenapa disebutkan bahwa 1 asam amino akan dikodekan oleh 3 basa nitrogen. Rumus kombinasi yang dicetuskan oleh Nirenberg, Corona, dan Holley untuk menentukan basa nitrogen itu adalah 4 pangkat N. Kenapa 4? Karena basa nitrogennya ada 4. N itu adalah kemungkinan kombinasinya. Kalau 1 basa nitrogen mengkodekan 1 asam amino, maka 4 pangkat 1. Sehingga ada 4 asam amino yang ada kodenya, tetapi 16-nya tidak ada. Kalau dicoba kombinasi 2, 4 pangkat 2, 16, maka ada 4 asam amino yang nganggur. Baru pada kemungkinan terkecil adalah N-nya itu 3, kombinasi 3 basa nitrogen untuk mengkodekan asam amino, 3
4 pangkat 3 itu 64, asam aminonya ada 20, maka semuanya bisa terkodekan. Bahkan sebagian besar asam amino mempunyai kode yang lebih dari 1. Inilah kombinasi yang tadi disebutkan oleh Nirenberg dan teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini kombinasi untuk leucin. Yang pertama adalah UUA. Ya, U itu dari yang pertama, kemudian ada yang kedua, dan A-nya sendiri adalah dari yang ketiga, third base. Itu kira-kira cara menentukannya. Kalau misalkan tirosin, yang pertama adalah UAU. Ya, UU, ya, UAU. Kira-kira seperti itu. Sehingga dihasilkanlah kombinasi seperti yang ada di dalam tabel ini. Hasil transkripsi, yaitu ARN duta, itu akan keluar dari inti sel. Gitu ya. Kemudian nanti akan bergerak menuju ke ribosom. Dan hasilnya ini yang kita namakan dengan kodon. Ya, kodon sendiri dihasilkan dari proses yang dikerjakan oleh bagian template. Sehingga T akan mendapat pasangan dengan A mendapatkan pasangan dengan U. Ya. Kenapa begini? Karena di ARN tidak ada timin, seperti yang sudah dijelaskan di tayangan sebelumnya. C akan mendapatkan dengan G. Sehingga muncullah kode kodon AUG, dan AUG ini akan mengkodekan asam amino metionin, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, proses translasi. Proses translasi adalah perangkaian asam amino menjadi polipeptida atau protein. Pelakunya ARN duta yang membawa resep, peminta, dan ARN transfer sebagai yang menanggapinya, yang membawa asam amino. Ya, jadi ARN duta yang meminta secara urut, ARN transfer yang menanggapi. Tempatnya di ribosom menggunakan energi ATP dan dibantu enzim polipeptidase atau protease. Hasilnya nanti adalah senyawa protein. Di sini digambarkan seperti ini, pita di bawah itu adalah rangkaian dari ARN duta, kemudian yang seperti tanda plus ini adalah ARN transfer. Di sini dikodekan, kodenya adalah GAG, maka ditanggapi oleh CUC. Nah, GAG ini mintanya nanti adalah asam amino yang ada di atas di sini. Ya, tuh. Kemudian nanti akan bergeser ya ke kanan 3, bawa asam amino lagi, bergeser lagi yang keempat, kelima, dan seterusnya sampai muncul yang kita namakan dengan codon stop. Ya, nah ini rangkaian asam amino yang terbentuk itu asam amino 1 dengan kedua akan saling berikatan di gugus hidroksinya pada gugus karboksilat ya, dengan pada bagian amina dari asam amino tersebut. Ya, dilepaskanlah satu molekul air. Dari 2 asam amino akan dilepaskan oleh 1 molekul air dan terbentuk ikatan peptida. Nah, perangkaiannya disimulasikan seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nanti ini akan bergerak dari 5 menuju ke 3. Ya, kurang lebih begitu. Setelah fenilalanin ini berikatan dengan triptofan, maka yang biru tua akan lepas, kemudian akan masuk ARN transfer yang kodenya adalah GUC, maaf, dengan membawa asam amino. Dan seterusnya sampai codon stop. Ya, kira-kira seperti itu proses sintesis protein, tapi itu belum selesai karena nanti ada modifikasi post translasi pada tayangan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Ya, kritikan, komentar ditunggu untuk perbaikan tayangan ini.
Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati.